Sediakan 12 kg pakan. Kemudian ini tidak akan disortir. Tidak ada salahnya jika kita sebagai petani ikan pemula meminimalisir biaya untuk memulai budidaya ikan, khususnya di sini yaitu ikan lele. Karena pada umumnya banyak sekali cara yang dapat kalian pilih untuk memulai budidaya ikan lele dengan modal minim. Salah satu diantaranya yaitu dengan menggunakan kolam terpal. Karena untuk saat ini harga kolam terpal dapat dibeli hanya dengan harga 1 hingga 4 juta saja untuk ukuran 5 meternya. Sedangkan untuk kolam beton ukuran 5 meter tentu saja akan memakan biaya kurang lebih hingga 8 juta rupiah. Pengen tahu cara lengkapnya? Langsung saja intip di sini ya sobat. Ini dia cara budidaya ikan lele di kolam terpal untuk pemula. Cara membuat kolam terpal di atas permukaan tanah. Cara membuat kolam terpal khusus untuk ikan jenis yang satu ini memiliki beragam keuntungan. Salah satunya Anda tidak repot menggali lubang di tanah, tapi memerlukan perhatian khusus. Begitu juga dengan kewajiban mempersiapkan seluruh bahan yang diperlukan serta mengikuti setiap langkah yang diberikan. Cara membuat kolam terpal di permukaan tanah tergolong mudah, adapun bahan-bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pasir, semen, bambu, pipa atau selang untuk saluran pembuangan air, batu bata, terpal, kene. Seluruh bahan di atas harus Anda persiapkan agar proses pembuatan menjadi lebih lancar. Anda harus membuat denah dan mengukur kolam terlebih dahulu. Biasanya ukuran kolam terpal untuk budidaya ikan memiliki standar tersendiri, yaitu 2x3x1 meter atau 4x5x1 meter. Sesuaikan ukuran kolam dengan lahan yang Anda miliki. Tandai bagian di denah terpal untuk dijadikan saluran pembuangan pada kolam terpal. Anda dapat membuat pondasi kolam sesuai ukuran yang diinginkan, tentunya dengan memaksimalkan semen, pasir, bambu, dan batu bata. Di bagian saluran pembuangan kolam, masukkan salah satu ujung kene dari luar ke dalam terpal. Pastikan salah satu ujung kene menghadap ke arah pembuangan. Selanjutnya, pasang jenis pipa saluran air atau selang yang difungsikan untuk saluran pembuangan atau mengurangi air kolam saat volume berlebih. Jika seluruh pondasi dan bagian lainnya telah kering secara sempurna, letakkan terpal. Sekarang Anda sudah dapat menggunakan kolam terpal tersebut untuk budidaya ikan. Persiapan kolam terpal sebelum digunakan. Agar proses budidaya ikan yang Anda lakukan berhasil, air kolam yang akan digunakan sebagai media harus steril sebelum ditaburi benih ikan. Berikut cara mensterilkan air media. Setelah kolam terpal jadi, siram air dan bilas terlebih dahulu sampai benar-benar bersih dan bau dari terpal hilang. Bila yang digunakan adalah terpal bekas kolam budidaya ikan, maka harus dicuci dan dijemur hingga kering. Masukkan air bersih ke dalam kolam terpal dengan ketinggian sesuai kebutuhan. Setelah kolam terisi air, tutup dan biarkan selama 2-3 hari. Untuk menjaga sterilitas kolam terpal dapat diberi perlakuan dengan cara tradisional, misalnya dengan memberi tumpukan daun ketapang atau daun pepaya. Diamkanlah selama 6-7 hari. Daun-daun tersebut dapat berfungsi sebagai antiseptik. Setelah air media di kolam telah siap, benih ikan pun siap ditebar, kemudian ditambahkan antibakteri seperti booster dengan dosis 2 cc per liter air selama 3 hari. Pemilihan bibit. Bibit atau benih ikan lele merupakan ikan yang akan dipelihara selama masa pembesaran. Benih yang dipilih untuk masa pembesaran yakni ikan lele berukuran 7-9 cm dengan berat kira-kira 2,3 sampai 3,60 gram.
Kami sarankan untuk memilih bibit ikan lele sangkuriang karena ikan jenis ini sudah terbukti memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada jenis lele lainnya seperti lele lokal atau lele dumbo. Keseragaman ukuran pada bibit ikan lele sangat penting untuk diperhatikan agar tumbuhnya akan dapat serempak. Ini penting karena jika benih tidak sama, maka bibit berukuran besar akan menghabiskan pakan dalam jumlah besar dan pertumbuhannya lebih cepat dari bibit yang berukuran kecil. Cara memberi pakan lele. Pakan memang salah satu faktor utama dalam budidaya. Kalian harus selalu memperhatikan pakan yang akan diberikan pada ikan tersebut. Jangan sampai kalian memberikan pakan yang belum teruji khasiat dan kualitasnya. Kalian pasti pernah mendengar, jika lele akan cepat tumbuh besar jika diberi pakan sebanyak-banyaknya. Namun hal itu hanyalah mitos ya sahabat. Jangan mudah percaya jika kalian belum pernah melakukan riset tentang hal tersebut. Sebenarnya ikan itu tidak perlu diberikan pakan yang banyak dan sering, karena akan mengakibatkan ikan menjadi muntah dan sisa pakan berserakan. Jika sisa pakan berserakan dalam kolam, hal ini akan memicu tumbuhnya bakteri karena kualitas air kolam menjadi kotor. Lakukan pemberian pakan cukup 2 kali sehari, biasanya dilakukan pada pagi dan sore hari saja ya guys. Taburkan pakan secara merata di dasar kolam, jangan langsung menuang pakan secara menumpuk ya. Berikan pakan yang kualitas proteinnya tinggi dan jangan pernah memberikan pakan yang sudah kadaluarsa. Hal ini menunjang untuk tumbuh kembang lele lo sahabat. Jangan lupa beri vitamin dan suplemen seperti daun pepaya sebagai herbal alami untuk lele. Selain vitamin, saat ini solusi terbaik dalam menerangi dan menangani berbagai penyakit yaitu dengan memproduksi markot dari Black Soul This Life. Penjagaan kualitas air. Air merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan. Sumber kesehatan ikan yaitu berasal dari air, makanya jangan sampai air yang dipakai untuk isi kolam mengandung kaporit atau bahan kimia lainnya. Sebaiknya air yang digunakan adalah air sumber atau air sungai yang jernih dan bersih. Jika air di kolam sudah mulai kotor, sebaiknya lakukan pengurasan atau penggantian air. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Setiap hari rutinkan untuk mengurangi air kolam sebanyak 2-3 cm karena banyak sisa pakan dan kotoran lele yang mengendap di dasar kolam. Jika tidak dibuang, maka akan menjadi racun dan kualitas air jadi buruk. Kesuksesan budidaya tergantung kesabaran. Semua usaha pastinya harus dibarengi oleh jiwa yang kuat. Jangan pernah berputus asa dalam segala hal ya sahabat. Teruslah semangat hingga menemukan titik sukses yang seperti kalian inginkan. Belajar dan terus belajar agar cita-cita bisa kalian capai. Biasanya dalam budidaya ikan lele di sini, hal yang sulit adalah masalah ikan terkena penyakit. Pastinya kalian sudah panik jika hal ini terjadi. Tapi tidak perlu khawatir, kalian hanya memerlukan pemberian vitamin secara rutin agar ikan tetap sehat dan tidak mudah sakit. Panen ikan lele. Proses panen ikan lele tidak serumit ikan air tawar jenis lainnya. Kalian cukup melihat ukuran besar bobot ikan lele tersebut. Biasanya ikan lele yang siap untuk dipanen dalam 1 kg bisa berisi 5 ekor. Dengan begitu kalian pastikan terlebih dahulu jika ikan lele tersebut sudah masuk dalam kategori siap panen apa masih belum.